Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak di ibadah persiapan Natal saat ini. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Ibadah persiapan Natal di Gereja Maranatha dilaksanakan pada hari ini, Selasa 24 Desember 2024, pukul 16 waktu Indonesia Timur dan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Ibadah Natal pertama, Rabu 25 Desember 2024 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ibadah Natal kedua, Kamis 26 Desember 2024 di Gereja Maranatha dilakukan hanya satu kali pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ibadah Minggu 29 Desember 2024 pukul 9 waktu Indonesia Timur dan pukul 18 waktu Indonesia Timur merupakan ibadah minggu terakhir di tahun 2024 sekaligus perhadliran untuk persiapan perjamuan kudus tanggal 5 Januari 2025 mendatang. Ibadah akhir tahun 2024 di Gereja Maranatha dilaksanakan pada hari Selasa 31 Desember 2024 pukul 16 waktu Indonesia Timur dan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Ibadah Tahun Baru Rabu 1 Januari 2025 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ibadah Perjamuan Kudus Minggu 5 Januari 2025 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pukul 9 waktu Indonesia Timur, sedangkan pukul 18 waktu Indonesia Timur merupakan ibadah minggu pertama. Bersama ini kami bacakan pesan Natal Majelis Pekerja Harian Sinode GPM tahun 2024. Para pelayan dan warga GPM yang kami kasihi, salam damai Natal untuk basudara semua. Dengan penuh rasa syukur atas kasih Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita, kami menjumpai saudara-saudara yang ada di Maluku dan Maluku Utara dalam harapan dan doa. Semoga iman saudara-saudara semakin teguh, harapan, sukacita, dan damai melingkupi hidup dan kerja sehari-hari. Saudara-saudara kekasih, dalam sukacita Natal Kristus di tahun ini, kami mengajak kita semua bersyukur, sebab sebagai warga GPM, kita telah memilih penatua dan diaken masa pelayanan 2025-2030. Dan sebagai warga bangsa Indonesia, kita telah melewati agenda pemilihan kepala daerah di semua kabupaten, kota, dan provinsi di Maluku dan Maluku Utara. Marilah kita berdoa supaya mereka yang telah terpilih benar-benar menjadi hamba yang melayani dan mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Natal mengingatkan kita pada kesediaan Allah untuk datang menjumpai manusia di dalam realitas konkretnya. Ia meninggalkan kealahannya untuk datang mendamaikan dirinya dengan manusia, agar manusia dimerdekakan dari kuasa dosa. Ia berinisiatif turun dari tahta keilahiannya masuk ke dalam dunia untuk melayani manusia. Ia menyembuhkan, memberdayakan, memberi makan yang lapar dan memberi minum bagi yang haus, memulihkan semua ciptaan. Natal memberi inspirasi dan pesan kepada kita tentang kepemimpinan yang empatik untuk mendamaikan dan melayani, kepemimpinan yang membebaskan dan memberdayakan sesama, serta memulihkan harkat kemanusiaan dan harkat semua ciptaan. Para pelayan dan warga jemaat yang kami kasihi, tahun ini kita merayakan Natal di dalam arahan tema Yesus datang, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, Yohanes 1 ayat 1-18. Tema ini mengajak kita untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ia datang sebagai terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang. Karena itu kami pesankan, berilah diri dan seisi keluarga kita diterangi oleh terang Kristus, dan hiduplah sebagai anak-anak terang yang membuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Efesus 5 ayat 9.
Tinggalkan segala kejahatan dan kebiasaan buruk yang mendatangkan dosa dan merendahkan martabat kemanusiaan. Sebaliknya, kembangkan hidupmu sebagai anak-anak terang yang tidak sekedar hidup, tetapi hidup yang bermartabat, berkualitas, dan bermanfaat, serta berdampak positif dalam keluarga, lingkungan kerja, di tengah masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa. Itulah respons iman yang sejati atas kedatangannya yang memberi kepada kita hidup yang diterangi oleh terang Kristus. Sebab di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Saudara-saudara kekasih, kedatangan Kristus mentransformasi hidup yang gelap ke dalam kehidupan baru sebagai anak-anak terang atau menjadi anak-anak Allah. Suatu identitas baru yang diberikan atas dasar kasih karunia Allah sendiri. Sebab itu perayaan Natal mengingatkan kita untuk hidup dalam kebenaran dan dalam kasih persaudaraan dengan semua orang. 1 Yohanes 3 ayat 10. Seorang yang lahir dari Allah hendaknya tidak berbuat dosa lagi. 1 Yohanes 3 ayat 9. Yakinlah bahwa di dalam kasih karunia Allah ada jaminan pemeliharaan, perlindungan, dan kepada kita diberi hak untuk menerima janji dan berkat dari Allah Bapa kita. Di dalam jaminan itulah kita memiliki pengharapan untuk menghadapi dan menyikapi tantangan hidup saat ini dan di masa yang akan datang. Karena itu kami pesankan, teguhlah dalam imanmu kepada Kristus, hiduplah sebagai anak-anak Allah dan jadilah terang bagi sesama. Biarlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 13 sampai 17. Selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2024 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2025. Sukacita dan damai Natal mengisi hati saudara-saudara dan tahun baru menjadi tahun yang penuh anugerah Tuhan bagi kita semua. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Ketua Pendeta E.T. Mas Paitela, Sekretaris Umum Pendeta S.I. Sapulete. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta John Ruhulesin. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Sion dan Majelis Jemaat GPN Peniel. Pembacaan Alkitab terambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Meyano Nicholas dan Olivia Taberima. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian PKJ nomor 203 ayat 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 91. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah persiapan Natal saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 24 Desember 2024. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH, Ketua, Pendeta M. Takaria MSI, Sekretaris. Saudara-saudara warga jemaat, mari siapkanlah hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan dalam kebaktian persiapan Natal Kristus. Allah sumber damai sejahtera menyertai saudara-saudari sekalian.
Saudara jemaat Shalom, mari kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya. Allah yang esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, malam ini adalah malam persiapan menyambut lahirnya Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan kita. Berbahagialah setiap orang yang memelihara kedamaian hatinya dan tetap dipenuhi sukacita menyambut Sang Juru Selamat. Singkirkanlah segala yang menghalang rasa damai di hati, dan marilah kita memuliakan Tuhan dengan pujian dan ucapan syukur. Dosa. Jemaat Tuhan, sebentar lagi seluruh dunia akan merayakan Natal Kristus. Ada yang menyambutnya dengan gembira, namun tak sedikit pula yang terpaksa melupakan kegembiraannya karena harus bergumul melawan kesedihan, rasa takut, duka dan nafsu manusia yang saling menghancurkan. Marilah bersama-sama dengan mereka yang karena ulah manusia harus kehilangan damai sejahtera. Kita pun turut mengingat dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan mohon belas kasihan darinya. Datang kepada
Setiap pengakuan kita harus dilandasi dengan penuh kesungguhan. Percayalah bahwa Allah memperhatikan kerendahan hamba-hambanya. Maka marilah merendahkan hati dan mengakui bahwa kita hanyalah orang-orang berdosa yang hidup oleh anugerah yang dinyatakan bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Ingatlah bahwa oleh karena kelemahanlah, maka kita mudah tergoda untuk berbuat jahat. Bahkan meski terkesan menampilkan kebaikan, itu pun hanyalah topeng belaka. Karena tidak dilandasi ketulusan hati, maka marilah memohon pengampunan dari bimbingan dari Tuhan, agar kita terlindungi dari godaan untuk melakukan kejahatan. Saudara jemaat yang saya kasihi, dengarlah anugerah pengampunan dari Sang Juru Selamat kita. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh sebab itu di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya, Efesus 1 ayat 7. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Jemaat berdiri, kita mendengar petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Maka dengarlah sabda Tuhan Yesus, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik,
terangilah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman, dan bagian Alkitab yang akan kita baca terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayatnya ke-38. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya ke-38. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di kesempatan indah memuliakan nama-Mu lewat kebaktian malam persiapan Natal ini, kami selaku umat-Mu yang beribadah akan membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tapi kami mengaku sungguh Tuhan, kami lemah dan terbatas. Dan oleh karena itu, kami mohon Roh-Mu yang kudus menuntun kami, agar supaya firman kebenaran yang akan kami baca dan dengar ini, sekaligus yang akan direfleksikan oleh hamba-Mu ini, dapat kami pahami dan kami lakukan dalam seluruh kehidupan nyata kami setiap hari. Ini kami Tuhan, bersabdalah bagi kami, sebab selaku umat-Mu, kami semua telah siap untuk membaca dan mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-38 di bawah perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub,
sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, dia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Saudara, kalau ada sesuatu yang ingin saudara bawa pulang dari ibadah malam hari ini adalah suasana batin macam apa yang mau saudara tangkap dari perayaan persiapan menyambut Natal di malam hari ini. Kenapa itu menjadi penting, saudara-saudara? Sebab bagi orang-orang Maluku, perayaan malam Kejadian itu perayaan yang punya makna tersendiri. Sebab biasanya malam seperti ini menjadi malam kontemplasi. Tidak hanya kontemplasi, tidak hanya membenahi akal budi kita, tetapi malam hari ini juga malam di mana kita bermeditasi. Kita ingin menyatukan antara akal budi kita dan hati kita untuk memaknai peristiwa kelahiran Kristus ke tengah-tengah dunia. Dan oleh karena itu tidak salah kalau orang ingin membawa pulang sesuatu dari malam ini di tengah-tengah pergumulan hidupnya. Saya akan berusaha untuk menjawab kebutuhan itu, saudara. Saya akan menjawab kebutuhan itu bukan dari perspektif saya, tapi saya ingin menjawabnya dari perspektif Maria. Bagaimana suasana batin Maria menjemput, menjawab apa yang Allah inginkan dari Maria, bahwa pada dirinya akan lahir seorang anak dan dia akan menjadi juru selamat, raja atas segala sesuatu. Saudara, mari kita coba amati bagaimana sikap Maria, bagaimana suasana batin Maria. Tidak mudah. Pertama, dia belum menikah. Yusuf pun secara diam-diam di bahagian Alkitab yang lain berkeinginan untuk menceraikannya. Dan oleh karena itu, peristiwa Maria ini bukan peristiwa yang hanya mau menjelaskan tentang good news, kabar baik, tetapi juga bad news yang dihadapi oleh Maria. Saudara yang saya kasihi, saya ingin mengajak dan membawa kita mengerti suasana batin Maria dari sudut tertentu. Saudara, ada orang yang beranggapan bahwa agama-agama memang berbeda. Memang berbeda, namun pada hakikatnya sama. Pandangan seperti ini tentu saja bisa kita persoalkan, saudara.
Tetapi di balik pandangan seperti ini sebetulnya ada gagasan yang paling pokok, bahwa kehadiran agama-agama itu dimaksudkan sebagai cara untuk menghadirkan sebuah tatanan kehidupan bersama yang penuh damai dan penuh sukacita. Apapun agama itu, tetapi dimanapun dan bagaimanapun kehadiran agama-agama itu tidak lain daripada ingin mendatangkan damai dan sukacita, ingin mendatangkan sesuatu yang berarti bagi manusia. Sebab kalau agama-agama tidak punya arti bagi manusia, untuk apa agama itu? Saudara-saudara, pandangan seperti ini 100% saya setuju. Tetapi ada tetapinya. Pandangan yang mau mengatakan bahwa agama-agama itu luarnya saja berbeda, tapi di dalamnya sama. Saya tidak setuju 100%. Sebab apa? Firman Tuhan mengatakan yang sebaliknya. Yang sepintas kelihatannya sama, tetapi di dalamnya sepertinya berbeda. Saya ingin buktikan bagaimana itu berbeda, saudara-saudara. Dan dari cara pandang seperti itu saya ingin menjelaskan tentang bagaimana Maria menjelaskan tentang posisinya terhadap keyakinannya terhadap Kristus. Supaya kita paham betul di tengah-tengah kegoncangan batin, Maria berhasil menegaskan posisi imannya. Di tengah-tengah goncangan batin ketika dia belum menikah, ketika kecenderungan Yusuf untuk menceraikannya, takut aib, dan banyak hal yang terjadi, saudara-saudara. Saudara-saudara yang saya kasihi, orang Kristen berdoa dan orang lain juga berdoa, apa berarti sama? Saya kira tidak. Apa yang seharusnya membedakan doa orang Kristen dan doa yang lain? Pertanyaan ini saya ajukan untuk nanti akan saya buktikan bagaimana doa Maria, saudara. Saya tidak akan mempersoalkan semua hal, tetapi satu hal yang ingin saya kemukakan. Jika doa-doa yang lain pada umumnya mendoakan dalam bahasa yang saya terjemahkan, "Thy will be changed," berubahlah kehadapanmu. Tetapi dalam doa orang Kristen, "Thy will be done," kehendakmu yang jadi. Saya ingin menjelaskan posisi Maria pada doa "Thy will be done." Saudara, mari kita masing pribadi bersama-sama kembali untuk melakukan litsus di dalam diri kita atas doa-doa kita. Doa-doa kita apakah doa-doa kita adalah doa-doa untuk mengubah kehendak Tuhan? Apakah doa-doa kita bertujuan untuk mengubah kehendak Tuhan ataukah untuk memberlakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Apakah kita ingin menaklukkan kehendak kita di bawah kehendak Tuhan, ataukah kita ingin menaklukkan kehendak Tuhan di bawah kehendak kita? Kecenderungan-kecenderungan seperti itu selalu ada, saudara-saudara. Mari kita belajar dari Maria. Bagaimana Maria menegaskan posisinya dan kehendaknya di bawah kehendak Allah. Saudara, kisah Maria dalam kisah yang diceritakan di dalam Yohanes, di dalam Lukas tadi, Lukas 1 ayat 26 sampai 36, menjelaskan dua sisi. Sisi yang pertama adalah good news. Tetapi sisi yang kedua adalah bad news. Saudara,
Ayat 26 dan 27 saya akan bacakan saudara-saudara ya, ayat 26 dan 27. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perempuan perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dan keluarga Daud. Saudara, ini good news. Ini kabar baik, sebab malaikat yang datang kepada Maria bukan malaikat biasa. Ini rajanya malaikat yang datang menyampaikan kabar baik kepada Maria. Ayat 26 dan 27 ya. Malaikat Gabriel menyampaikan isi kabar baik. Kabar baik yang disampaikan dalam ayat 28 sampai 29, Maria kaget. Dia terkejut. Dia tidak paham apa maksudnya. Tetapi ini masih juga merupakan good news. Ya, dengan ditegaskan di dalam bahagian ini, Tuhan menyertaimu. Saudara-saudara, kenapa Maria kaget? Dia belum bertunangan, dia belum menikah. Bagaimana mungkin dia harus melahirkan? Ini aib bagi masyarakat kita di Maluku pun aib. Tetapi Maria punya cara tersendiri untuk memberi respons terhadap panggilan Allah. Itu tertuang di dalam ayat 31 dan seterusnya. Dan ini saudara-saudara, ayat 30 sampai 33 puncak dari sebuah good news, kabar baik. Tidak ada satu perempuan pun di dunia ini yang memiliki respons yang luar biasa istimewa sama seperti Maria. Dia betul-betul hebat. Dia memberi respons yang luar biasa. Saya bacakan itu saudara-saudara supaya kita tahu bagaimana Maria dalam segala kebimbangannya, dalam segala ketidakpahamannya, dalam segala keraguannya, dalam segala keterkejutannya, dia memberi jawaban yang hebat sebagai seorang perempuan yang luar biasa. Sesungguhnya engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini puncak dari kabar baik yang mau disampaikan oleh malaikat kepada Maria. Saudara, kabar yang luar biasa hebat. Di dalam ayat 34 kita membaca Maria ragu-ragu. Maria ragu-ragu, bahkan bukan cuma ragu-ragu, ia malah takut. Tidak mungkin. Kalau mungkin betul kabar ini adalah kabar buruk, bagaimana mungkin Yusuf berkenan menerimanya? Sementara Yusuf sendiri secara diam-diam berencana untuk menceraikannya. Ini bad news. Saudara, Allah ingin menjadikan bad news di dalam karya Allah menjadi good news. Ini cara Allah yang hebat. Saudara-saudara jemaat, Maria ditawarkan dengan segala sesuatu akan menjadi apa? Punya masa depan yang hebat, akan menjadi ibunda Yesus, Sang Mesias. Tetapi apa yang harus Maria bayar? Harga yang harus ia pertaruhkan adalah dirinya dan masa depannya.
Harga yang harus ia pertaruhkan adalah dirinya dan masa depannya, malunya. Saudara, ini bagaimana kita melihat bad news dalam karya penciptaan Allah. Allah merubah segala sesuatu yang bad news menjadi cara Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan Maria harus menghadapi semua ini, saudara-saudara. Dia harus menghadapi semua ini. Jemaat, saya kira di sini banyak orang yang gagal. Banyak orang yang gagal karena harga yang harus dibayar mesti dibayar dengan harga yang tinggi, nama baik. Kapan kita merespons kehendak Tuhan dengan mempertaruhkan nama baik kita? Kapan kita merespons kehendak Tuhan dengan mempertaruhkan nama baik kita? Saudara, Maria harus menghadapi sebuah kenyataan yang berbeda, bahwa dia menghadapi inisiatif Allah melalui Gabriel, malaikat Tuhan, untuk memakainya sebagai alat keselamatan di dalam tangannya, saudara. Maria tidak berdoa, "Thy will be changed." Tapi Maria berdoa, "Thy will be done." Kehendakmu yang jadi. Saudara, ini sikap yang penting. Di tengah-tengah kecemasan, kegelisahan Maria sebagai manusia biasa, dia punya komitmen dan dia committed terhadap panggilannya. Apa yang dia katakan? Dan saya kira ini penting. Saya ingin titip ini sebagai apa yang akan saudara bawa pulang. Dia mengatakan, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Saudara, ini adalah jawaban yang paling indah dari seorang perempuan biasa. Seorang perempuan miskin, seorang perempuan lugu, seorang manusia kepada Allah. "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Kapan saudara mengatakan itu kepada Allah? Di tengah begitu banyak kebutuhan, banyak kepentingan, banyak kemauan, banyak kerinduan, pernahkah Anda tenang dan Anda mengatakan, "Tuhan, sesungguhnya aku ini hamba-Mu. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Dan saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita datang untuk bertemu dan mencari Tuhan melalui perjumpaan kita dengan Maria. Dan sikap yang ditampilkan oleh Maria adalah sikap seorang yang betul-betul percaya kepada Allah. Sikap seorang yang betul-betul menjadikan dirinya hamba. Saya ingin mengatakan hamba menjadi sangat penting bagi kita malam hari ini. Kapan saudara mengatakan saudara hamba di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, Maria tidak cuma mengajarkan kepada kita tentang apa? Tentang doa Kristen yang benar. Ini doa Maria ya. Doanya. Dan saya ingin doa ini menjadi doa yang kita bawa pulang. "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Maria tidak hanya mengajarkan kepada kita tentang apa? Doa.
Kristen yang benar, thy will be done, kehendakmu yang jadi. Tetapi ia juga mengajarkan kepada kita kebenaran Kristen yang paling hakiki dalam hidup kita. Untuk kita ingat, untuk kita renung, untuk kita sadari, dan untuk kita hidupkan kembali. Sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu. Jemaat, saya rasa dengan perkembangan, dengan perubahan, dengan begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, jarang sekali kita mendengar orang-orang Kristen mengatakan, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Tapi orang akan mengatakan, aku ini kepala dinas, aku ini pemimpin, aku ini yang hebat. Jarang sekali kita berani mengatakan, Tuhan, aku adalah hamba-Mu, thy will be done, kehendak-Mu yang jadi. Malam hari ini saya ingin titip ini kepada kita semua. Kita adalah hamba-Nya. Mengapa saya mengatakan jawaban Maria itu adalah kebenaran Kristen? Dan saudara, yang kebenaran Kristen yang paling dalam dan paling hakiki dalam disebut tersirat kebenaran yang paling hakiki, paling mendasar, karena ada dua hal. Mengapa jawaban Maria, aku ini adalah hamba-Mu, adalah kebenaran yang paling hakiki dan doa Kristen yang paling benar? Ada dua hal. Yang pertama adalah siapa Maria, dan yang kedua siapa Allah. Dua hal ini, siapa saya dan siapa Allah, adalah soko guru yang mesti kita pegang dalam konstruksi beriman kita sebagai orang-orang Kristen. Kita boleh punya segalanya, kita boleh punya kekuasaan, kita boleh punya harta, kita boleh punya kekayaan. Tetapi kalau kita tidak memiliki kekuatan tentang siapa saya dan siapa Allah, runtuh seluruh bangunan iman kita. Saya kira itu yang mau saya katakan. Apa kata Maria yang menunjukkan tentang siapa dia? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Begitulah kata Maria menjawab pertanyaan pertama, siapa saya? Sesungguhnya aku ini hamba. Saudara, saya kira pertanyaan ini menjadi penting bagi kita. Istilah hamba menunjukkan bahwa kita ini milik Allah. Maria mengatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba, oleh karena Maria tahu dia adalah milik Allah, bukan milik Yusuf. Bukan milik Yusuf. Tapi dia adalah milik Allah. Dia tidak hanya hidup untuk dirinya lagi. Sebagai hamba, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kalau orang-orang Kristen semua mengatakan saya adalah hamba Allah, maka dia tidak akan hidup untuk dirinya sendiri. Dia akan melakukan kesetiaan, ketaatan dengan tulus, sama seperti Maria tulus, dengan semua resiko. Dengan semua resiko. Jadi saudara, Maria tidak buat-buat, tidak rekayasa jawabannya. Tapi Maria tulus. Nothing to lose.
Jawabannya dia tidak kendalikan sendiri, tapi jawabannya dikendalikan oleh Allah yang punya inisiatif menyelamatkan manusia. Saya kira itu hal yang penting. Saudara, doa-doa kita akan sangat berbeda jika betul-betul kita memahami diri kita sebagai hamba. Doa-doa kita akan menjadi lip service. Doa-doa kita akan hampa. Doa-doa kita akan kering. Doa-doa kita akan tidak punya makna apa-apa kalau kita tidak bangun di atas komitmen kehambaan kita. Sama seperti Maria, jemaat, dia mau menjadi ibu keselamatan, dan taruhannya adalah imannya kepada Tuhan. Taruhan satu-satunya. Itu juga yang menentukan motivasi Maria. Berbeda. Motivasi sebagai hamba yang betul-betul taat, patuh kepada Allah. Dan itu ia ungkapkan dengan seluruh isi hatinya. Dia kemukakan sepenuh hati kepada Tuhan. Yang berikut tadi dia katakan, kemudian yang berikut selanjutnya Maria berkata, jadilah padaku menurut kehendakmu. Jemaat, tadi dia katakan, Tuhan, hambaku apa yang mau jadi. Dan yang kedua dia mengakui kebesaran Allah. Ya Allah, jadilah padaku menurut perkataanmu. Malam hari ini kita pulang dengan dua pertanyaan itu. Jadilah hamba dan jadilah menurut Tuhan apa yang Tuhan kehendaki. Dia Allah dan jangan coba-coba melawannya. Sekali ia tetapkan, ia tidak pernah berubah. Thy will be done. Sekali ia tetapkan, tidak mungkin berubah. Saya kira saya sudah mencoba untuk menjawab apa yang mesti saudara-saudara bawa pulang malam hari ini di malam Natal. Yang kedua, yang terakhir. Saudara, Maria, Yusuf, kandang Bethlehem hanya bungkus luar saja. Pohon ini hanya bungkus luar saja. Setelah akhir Desember akan dibungkus di dalam kardus lagi. Kandang yang hina, Yusuf dan Maria, hanya bungkus luar, tanah yang kotor. Sama seperti Natal. Tetapi di balik Yusuf dan Maria, di balik Bethlehem, di balik kandang yang hina, ada permata yang malam hari ini kita cari bersama. Apa itu? Tangan Allah yang terulur menyelamatkan kita semua adalah permata Natal yang kita cari. Saudara-saudara, kalau pesona Natal itu saya simbolkan dengan permata. Sebelum itu menurut saudara-saudara, Kristus punya pesona atau tidak? Sebab kalau dia tidak punya pesona, ngapain tiap 25 Desember kita merayakannya? Dia punya pesona yang tidak ada pada siapapun.
pada kekuasaan, pada negara, pada pemerintahan. Tidak ada. Kenapa? Pesonanya menyelamatkan manusia. Itu yang membuat para majus dan para gembala datang ke Bethlehem untuk menyembah. Malam hari ini kita ingin mempersiapkan hati kita untuk menyembah pesona Natal. Malam hari ini pesona Natal itu menghadirkan alternatif hidup yang taat kepada Allah dengan penuh hati. Tetapi yang kedua, solider dengan manusia dengan sepenuh hati. Nah, oleh karena itu malam hari ini, malam Kejadian, kita mendapatkan dua permata. Pertama, kita belajar dari Maria sebagai hamba. Dan yang kedua, kita belajar mencari pesona Natal di balik peristiwa keselamatan yang Tuhan hadapi. Selamat mempersiapkan diri menghadapi Natal. Tuhan memberkati. Shalom. Ada yang bisa menyanyikan lagu ini? Saya minta Ibu Sally bisa menyanyikan lagu ini.
banyak. Saya undang kita berdiri semua untuk kita mengaku iman kita. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama, saudara-saudara. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam pada hari yang ketiga, di sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, ampunan dosa dan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Tanpa merubah acara, saya kira kita tetap dengan liturgi PKJ nomor 197. Untuk memuji Tuhan. Meyano, Nikolas. Oke, silakan. Ali di belakangnya. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Selamat bersukacita dalam menyambut Natal. Semoga sukacita selalu ada dalam katumpung hidup, tidak untuk saat ini saat merayakan Natal, namun untuk seterusnya. Amin. Childhood fantasies. Well, I'm all grown up now, but still need help somehow. I'm not a child, but my heart still believes. So here's my lifelong wish, my grown-up Christmas list. Not for myself, but for a world in need. Oh, no more life torn apart. That words will never start, and time will heal all hearts. And everyone will have a friend, and right will always win, and love will never end. This is my grown-up Christmas list. The greatest sight to see was something lovely wrapped beneath the tree.
heaven only knows. The packages and bones can never heal a hardened human soul. Oh, no more like thorns apart. The worst will never start, and I will heal all hurt. And everyone will have a friend, and right will always win, and love will never end. This is my grown-up Christmas Eve. What is this illusion called? The innocence of you. Maybe only in our blind belief that we ever find the truth. No more like turns apart. That words will never stop, and time will heal all hurt. Everyone will have a friend, and right will always win, and love will never end. This is my grown-up Christmas. This is my grown-up Christmas list. This is my grown-up Christmas list. Terima kasih banyak, Bro. Kita akan memberi persembahan syukur kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam sukacita bersama menantikan Natal Kristus, mari kita bawa persembahan syukur kita sambil tetap bersyukur karena Dia datang untuk menyelamatkan kita. Bergema di Efrata,
Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus, Putra Natal. Di malam hari ini Tuhan, kami datang dalam ibadah persiapan Natal. Kami membawa persembahan syukur kami sebagai tanda terima kasih atas anugerah keselamatan yang telah kami terima. Kami mau menjadi hamba-hambamu, kami mau menjadi anak-anakmu. Karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan datang memberkati kami. Lewat persembahan syukur yang kami bawa dari aktivitas pekerjaan pendidikan, bahkan seluruh pergumulan hidup kami. Kami mohon dengan kerendahan hati, Bapa berkenan menguduskan persembahan kami, dan Bapa berkenan memberkati persembahan kami, sehingga persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Inilah kami Tuhan. Kami juga mohon Bapa memberkati seluruh persembahan ini, sehingga persembahan ini bisa berguna untuk dipergunakan untuk penata layanan gereja-Mu, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, jadilah kehendak-Mu. Amin. Bapak Ibu Jemaat disilakan duduk kembali. Kita dengar solo dari Olivia Taberima. Selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat, Shalom. Sebuah persembahan pujian untuk Tuhan, the greatest name, nama yang terbesar, di mana lagu ini menceritakan tentang kemuliaan nama Tuhan. Kita tahu Tuhan Yesus datang sebagai Putra Natal untuk menebus kita dari dosa, tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus juga mengenal kita satu persatu, pribadi lepas pribadi, dan mengenal kita serta kebutuhan kita masing-masing dan sanggup menjawab kebutuhan kita. Biarlah lagu ini menjadi berkat untuk kita semua dan menjadi persembahan yang harum bagi nama Tuhan. One word but shakes the earth. The greatest name of all I know. It is my shield, my safe refuge. His name will bring complete breakthrough. Every knee shall bow and tongue confess the greatest name of all I know. The greatest name of all I know. We praise the name of we praise the name of Jesus. We praise the name of Jesus. Forever He shall reign. Forever He shall reign. Every age you stay the same. God, your glory never fades. On history's stage, your name is praised. The greatest
You're the God who's reigning forevermore. You're the God of victory and overwhelming bliss. You wouldn't enough. You're the God of healing, the God of love. You're the God who's with me. You won't give up. The God of restoration, the God of all creation, the God of my heart. You're 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 the God of my heart. Oh, we praise the name of Jesus. We praise the name of Jesus. We praise the name of Jesus. Forever He shall reign. Oh, 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 to Him belong the glory. To Him belong the honor. To Him belong the power. The name of our Lord. We die with all of heaven and shout His praise forever to Jesus Christ our Savior, the name above all names, the name above all names, the name above all names. Terima kasih banyak. Mari kita berdoa. Kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa yang baik, dalam Tuhan Yesus yang kami sembah, malam hari ini kami datang dengan keluarga, rumah tangga, papa mama, suami istri, anak-anak, opa oma. Kami datang untuk mempersiapkan diri kami menyambut Kristus. Kami mau belajar dari Maria. Kami mau belajar untuk mengakui sesungguhnya kami semua adalah hamba Tuhan. Dan jadilah pada kami semua sesuai kehendak-Mu. Kami mau belajar malam hari ini untuk menjadi hamba-Mu, supaya langkah-langkah hidup kami menjadi hidup yang penuh dengan sukacita dalam seluruh sikap, gaya hidup, percaya. Tuhan, tolong kami semua supaya kami betul-betul merasakan getaran sikap Maria yang sejati dalam hidup kami. Kami di tengah-tengah kenyataan-kenyataan hidup yang menggelisahkan, di antara pilihan-pilihan yang sulit, risiko-risiko yang berat. Tuhan,
percayakan Maria untuk bersikap yang sejati sebagai hamba Tuhan dan menjalani apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan tolong kami semua supaya kami mau menjalani hidup seperti itu, untuk menjadi hamba, supaya kami mengakui akan diri kami dan mengakui akan kebesaran Tuhan. Malam hari ini kami mau menjumpai Engkau Tuhan dalam hidup rumah tangga kami, dalam hidup suami istri, papa mama, orang tua, anak-anak, opa oma, cucu cece, saudara bersaudara, adik kakak. Kami mau menjumpai Tuhan sebagai penyelamat. Kami mau menjumpai Tuhan dengan apa adanya. Kami tidak munafik, dan jangan kami munafik. Kami mau bertemu dengan Tuhan apa adanya, sama seperti Maria, hamba Tuhan. Tuhan memberkati setiap rumah tangga yang datang malam hari ini dengan setiap pergumulannya. Mungkin malam hari ini ada anak-anak yang tidak sempat datang karena tidak cukup baju yang mereka pakai. Mungkin malam hari ini ada keluarga yang tidak sempat datang karena tidak cukup yang mereka siapkan di rumah untuk besok Natal. Ajar kami semua untuk menemukan kembali makna sejati dari Natal. Keselamatan yang Tuhan beri. Tangan Tuhan yang terulur menyelamatkan kami semua. Itu yang kami cari malam hari ini. Tidak akan kami temui dimanapun, dalam situasi apapun. Kami hanya menemui di dalam Kristus Tuhan, terbungkus dengan lampin, terbaring di dalam palungan. Yang kami saksikan adalah tanah yang kotor. Yang kami saksikan adalah tanah Maria, Yusuf, palungan, lampin. Tetapi di balik itu kami menemukan tangan Allah yang menyelamatkan kami. Karena itu Tuhan beri kami sukacita malam ini. Kami mau seperti para majus dan gembala datang ke Bethlehem untuk menyembah Engkau. Dan kami mau menyembah Engkau di rumah tangga kami malam hari ini. Tuhan memberkati setiap rumah tangga yang mungkin lagi clash. Malam hari ini mungkin ada rencana untuk damai. Mungkin antara papa mantu, mama mantu, anak mantu ada clash. Malam hari ini ada kerinduan untuk bersatu lagi. Tuhan lapangkan semua jalan. Tema perdamaian menjadi tema yang penting untuk kemanusiaan sekarang ini. Di tengah-tengah egoisme, di tengah kesombongan, di tengah kekuasaan, di tengah kerakusan. Tolong kami untuk memaknai arti dan makna hidup Natal. Ketika banyak sekali motivasi profit making dari Natal sekarang ini. Biarlah kami menemukan kembali pesona-Mu yang tidak pernah akan luntur dan tidak pernah tergantikan oleh apapun juga Tuhan. Tangan-Mu yang terulur menyelamatkan kami semua. Kami mau bawa pulang ini. Besok kami merayakannya.
Tuhan, Kau kenal setiap rumah tangga dengan persoalannya. Tidak hanya di dalam gereja ini, tetapi juga yang sempat mendengar suara saya melalui televisi. Tuhan memberkati. Semua yang terlibat malam hari ini Tuhan berkati. Mereka yang tidak beruntung, mereka yang lemah, mereka yang tidak memenuhi kehidupan mereka yang baik, mereka yang sakit, mereka yang cacat, mereka yang ada di kolong jembatan, mereka yang kehilangan pengharapan. Kami topang pergumulan mereka. Kami semua dengan profesi apapun, Tuhan memberkati kami. Kami yang berkuasa, kami yang dikuasai, kami yang orang kecil, kami orang yang punya kedudukan, semua profesi apapun, kami tentara, kami polisi, kami pegawai, kami wira swasta, kami tukang becak, kami tukang ojek, kami tukang gunting rambut, kami guru, kami dosen, kami wira swasta, kami politisi. Tuhan, perkenankanlah kiranya semua profesi itu kami satukan di dalam satu profesi yang sangat istimewa. Kami hamba-hambamu. Kuatkan kami untuk menjadi hamba-hambamu, supaya kami tegar, kuat, tahan banting, menghadapi apapun. Kami berdoa untuk kehidupan bersama di tengah masyarakat, untuk seluruh proses pilkada yang sudah selesai, gubernur, wakil gubernur yang sudah terpilih, Tuhan berkati, begitu juga wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati yang sudah terpilih, Tuhan memberkati. Tuhan, supaya mereka menjadi hamba yang setia. Kami berdoa menyerahkan negeri ini dalam kasih-Mu. Tuhan memberkati presiden, wakil presiden, pejabat gubernur dan semua jajaran, Panglima, Kapolda, dan Lanut dan Lantamal, sampai pada tukang becak sekalipun. Tuhan memberkati. Bapa, biarlah kami menikmati sukacita bersama Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu. Ini doa kami. Ampuni kami dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa bapa kami bersama-sama. Kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ambillah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya undang berdiri. Hai dunia, gembiralah. Saudara-saudara, waktunya telah dekat. Temukanlah Yesus di dalam hati,
dan pikiran kita. Rasakan kehadirannya bersama keluarga, sambutlah Juru Selamat kita, karena olehnya kita beroleh kuasa menjadi anak-anak Allah. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin. Shalom. Kita bersyukur bersama-sama, saudara-saudara. Saudara, shalom.